Hari ini kita akan membahas seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini kita akan membahas tentang vaksin virus corona ya, corona COVID-19. Hari ini kita akan bicara dari yang pertama dari sisi medis, yang kedua adalah dari sisi kekristenan. Kita tahu bahwa ketika Presiden Jokowi mendatangkan sekian juta dosis vaksin itu ada begitu banyak berita-berita yang cukup kontroversial yang menyertainya. Ada Pak Theophilus Hendra yang akan berbicara. Beliau adalah hamba Tuhan, ya. Jadi ini profilnya Pak Theophilus Hendra. Beliau lahir di Surakarta 30 Maret 1956. Pendidikannya di SD Kristen Widyawacana, SMP Widyawacana, Solo, SMA Santo Yusuf, dan di Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi. Pelayanan beliau adalah dari 1988 sampai dengan sekarang menjadi gembala sidang di Gereja Kristen Betani Kahal Semarang. Jadi beliau ini adalah salah satu hamba Tuhan senior di Semarang ya. Nanti beliau akan bicara tentang vaksin dipandang dari sudut pandang gereja. Yang berikutnya, pembicara kita yang berikutnya adalah Dr. Paulus Budi Santoso MKM, kelahiran Semarang 25 Agustus 76. Riwayat pendidikannya ada di SDN 1 Bangkri, kemudian SMP Kristen YSKI Semarang, SMA Kristen YSKI Semarang, S1 kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dan pasca sarjana Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro. Riwayat pekerjaannya 2009 sampai dengan sekarang, beliau di klinik rawat inap Mitra Setia Ungaran. Tahun 2020 sebagai penanggung jawab klinik Pratama Merah Putih Ungaran. Ya, jadi beliau dokter yang cukup dokter muda yang cukup berpengalaman. Nanti beliau akan membahas dari sisi medisnya. Oke. Tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung aja sambut pembicara kita yang pertama, Pak Theophilus Hendra. Silakan, Pak. Shalom semua, saudara-saudari terkasih. Saya kira semua sudah selesai dengan musibah banjir ya. Saya bersyukur bahwa kalau semuanya sudah bisa diatasi. Demikian, saudara, mengenai vaksinasi COVID-19. Pertama, COVID-nya dulu. COVID ini kan sebuah wabah ya, sebuah wabah yang baru sekali ini benar-benar merata seluruh dunia. Jadi seluruh dunia terdampak oleh wabah ini, dan yang kena juga tidak sedikit, saudara ya, di seluruh dunia. Yang meninggal juga cukup banyak. Dan ini baru sekali ini, sebuah wabah yang direspon dengan begitu serius oleh seluruh dunia. Bangsa-bangsa semuanya merespon. Nah, kemudian saudaraku, saya setelah kita ngerti apa yang kita hadapi, seperti biasanya, kalau ada penyakit, pasti dunia kedokteran akan berusaha mencari akan solusi. Nah, ternyata obat untuk COVID-19 ini belum ketemu. Ya, belum ada obatnya sampai sekarang. Nah, kemudian bagaimana menangkal atau mencegah? Memang preventif jauh lebih penting daripada kuratif, saudara ya. Lebih baik, maksud saya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan begitu. Nah, sementara vaksin sedang disiapkan, terjadi keributan. Karena pandangan dari beberapa saudara-saudari ini, kita bicara dalam kelompok kita saja ya, orang-orang Kristen, bahwa ini adalah tanda akhir zaman, di mana Tuhan akan segera datang. Kalau Tuhan Yesus datang, itu kita senang, tapi ada juga yang mau datang, yaitu Antikristus 666 ya. Nah, karena adanya Antikristus ini, maka saudaraku, kita harus ngerti bahwa akan bermunculan berbagai macam pendapat atau teori yang berkait dengan COVID-19, bahkan berkait dengan usaha untuk menemukan atau menghasilkan vaksin
untuk menangkal COVID-19 ini. Nah, ini ribut, saudaraku ya. Di dalam dunia kekristenan terjadi silang pendapat. Ya, memang puji Tuhan bahwa di Indonesia pendapat yang pro pada vaksin jauh lebih banyak. Tetapi bukan berarti bahwa ada orang yang meyakini bahwa vaksin itu adalah usaha dari antikristus untuk mulai menandai akan umat Tuhan. Dan keyakinan itu kalau sudah kuat, ya apa jadinya, saudaraku? Ya sudah repot sekali. Nah, ini yang perlu kita teliti dan kita bahas. Saya ingat, saudara, ketika tahun 60-an, ya, Dennis Bennett itu seorang hamba Tuhan dari gereja Episkopal di Amerika yang kepenuhan Roh Kudus kemudian mulai bergerak dan muncul gerakan karismatik di gereja-gereja Protestan, maka gerakan itu sampai kemana-mana, termasuk sampai ke Indonesia di tahun 70-an, saudaraku ya. Dan itu menyebabkan sebuah fenomena gejala yang sebetulnya positif karena ada karunia-karunia roh yang bekerja, orang-orang kepenuhan Roh Kudus, dan ada karunia nubuat, karunia bahasa roh, karunia macam-macam ya, termasuk penglihatan dan sebagainya. Tapi negatifnya ya suka tidak suka itu harus diakui, itu membuat umat Tuhan terbelah menjadi dua. Yang satu saya sebut menjadi kelompok karismania, yaitu terlalu tergila-gila dan keranjingan dengan karunia-karunia, karunia-karunia. Karismania, ini istilah yang ditulis atau dimunculkan oleh Peter Wagner. Kemudian ada juga kelompok yang karisfobia. Mereka jadi begitu takut karena mungkin pengalaman ada orang bernubuat dan ternyata ngawur nubuatnya. Ya zaman saya muda dulu nubuatan kalau sudah dikaitkan dengan percintaan itu bisa kacau balau ya. Anak-anak muda masih ingat ya. Ya kalau cinta pada itu berdoa kemudian dengar suara Tuhan terus mulai nembak dengan pakai nama Tuhan dan sebagainya. Sehingga terjadi kekecewaan dan antipati terhadap karunia roh. Ada kelompok karisfobia, yaitu antipati terhadap karunia roh. Nah, saudaraku, ini terus ada, dan di akhir zaman ini sekarang muncul istilah eskatomania dan eskatofobia. Eskatomania itu sedikit-sedikit urusannya dihubung-hubungkan dengan kedatangan Tuhan, eskatologi kan, tentang kedatangan Tuhan, akhir zaman. Dan eskatofobia, yang takut sekali berbicara tentang akhir zaman, bahkan kalau orang nyinggung akhir zaman, langsung menghindar dan berkata, orang kok nggak realistis, ayo kita hidup ini harus realistis begini. Ya, itulah yang terjadi, saudaraku. Jadi, yang eskatomania semuanya dikait-kaitkan dengan kedatangan Tuhan, kedatangan antikris, dan sebagainya. Nah, termasuk apakah COVID-19 ini merupakan tanda bahwa akhir zaman sudah dekat, akhir zaman sudah tiba? Saya menjawab, betul, karena ada tertulis di dalam firman Tuhan, ya kan, bahwa penyakit sampar itu adalah tanda akhir zaman, dan ini adalah sampar yang menyeluruh sampai seluruh dunia, seluruh dunia ngalami. Jadi saya kira ini tanda dari Tuhan. Ini tanda akhir zaman. Nggak bisa dibantah. Nah, tapi ketika orang meyakini ini tanda akhir zaman, terus bagaimana dengan vaksin yang ditemukan oleh para dunia medis itu, para dokter-dokter dan ahli-ahli di dunia medis. Nah, disinilah keributan itu terjadi. Karena ada dua teori, yang satu orang yang sangat percaya dan sangat mania, ya sangat mania dengan
teori konspirasi. Jadi kalau saya boleh pakai istilah konspirasi mania, gitu ya. Yang satunya nggak terlalu percaya atau bahkan mengatakan teori konspirasi itu bagi orang-orang yang uh, paranoid saja. Nah, yang betul yang mana, saudara? Kita nggak ngerti. Teori konspirasi yang dimunculkan bahwa ada kelompok Illuminasi, ada kelompok New Age dan sebagainya, saya kira memang ada. Tapi apakah saat ini mereka itulah yang menguasai pabrik-pabrik vaksin dan mereka itu sehebat itu seperti yang diceritakan oleh mereka-mereka yang anti vaksin bahwa vaksin itu bisa dimasuki oleh zat tertentu kalau disuntikkan orang DNA-nya bisa berubah. Apakah sejauh itu? Ya, kalau saya pribadi saya bilang tidak sejauh itu. Nah, saudaraku, kita ini kalau lihat Matius 10 ayat 16, saya bacakan ya saudaraku ya. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada dua karakter yang dibenturkan di sini. Mestinya orang yang tulus itu biasanya kurang pintar. Biasanya orang yang masih tulus, polos, terlalu jujur, terlalu murni, itu biasanya kan jadi sasaran dari orang-orang yang licik, yang jahat. Mereka mudah ditipu. Makanya gambarannya merpati ya, betul-betul tulus. Tapi Tuhan berkata, kamu harus jadi merpati, hatimu harus seperti merpati. Tapi inimu harus seperti ular. Ya, ular itu licik dan cerdik. Cerdik seperti ular. Jadi dua karakter ini harus ada pada kita. Saudara, ketulusan, kemurnian, itu tetap harus kita jaga, tapi jangan mau jadi bodoh. Jadi Tuhan nggak bilang, hendaklah engkau tulus seperti merpati, dan bodoh seperti kebu. Kan tidak demikian, saudaraku. Ya. Jadi kita nggak mau jadi bodoh, kita mau jadi cerdik. Nah, kita minta supaya Roh Kudus itu menguasai pikiran kita, supaya kita nggak jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita. Sekarang ini zaman post-truth, ya, era post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth itu sebuah keyakinan yang mengabaikan semua fakta. Karena dia sudah mempercayai sesuatu yang tidak mau tahu tentang bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Itu. Nah, post-truth ini sekarang dipakai, saudaraku, di dalam dunia politik. Ketika orang dijejali dengan berita-berita, entah berita itu benar sedikit kemudian dikembangkan, dibumbui dan dikembangkan menjadi berita yang heboh, padahal beritanya sebetulnya itu sederhana dan kecil, tapi karena yang mengemas ini pinter, dan itu disambut oleh kelompok yang memang suka mempercayai akan hal itu. Jadi sebetulnya post-truth itu adalah, aku memang mau percaya itu. Jadi sebuah keyakinan yang sifatnya emosional, saudara. Tidak didasarkan dengan bukti-bukti, tidak didasari dengan fakta-fakta. Ya, pada fakta ditunjukkan mereka menolak. Mereka akan ada jawaban bahwa fakta itu sudah direkayasa dan sebagainya. Nah, dalam hal vaksin ini pun, orang-orang yang memang sudah menetapkan percaya bahwa itu ada di dalam kelompok konspirasi, teori konspirasi, menurut saya, saudaraku, itu mereka mau ada penjelasan seperti apapun, ya mereka tidak mau, karena sekarang ini zamannya orang mau percaya pada apa yang dia ingin percayai. Orang menetapkan percaya post-truth, jadi post sudah melampaui akan fakta-fakta yang ada.
Nah, saudara, kita akan lihat saja ya suntingan video yang sudah viral beberapa waktu yang lalu. Ini memang saya sudah bikin video di dalam YouTube tentang hal ini. Jadi apakah vaksinasi COVID-19 adalah penandaan antikris? Saudara bisa ketik GKBK hal nanti dengan itu, apakah vaksinasi gitu ya. Itu nanti kan muncul. Nah, itu sudah lengkap, saudara, seperti apa yang saya sampaikan sekarang, bahkan mungkin lebih lengkap. Nah, saudara, kita akan lihat suntingan dari video yang sudah viral, saudara mungkin sudah pernah nonton, kita ulangi ya. Yang Erick Thohir dan diwawancara oleh Najwa Shihab itu. Tolong, host. Ya, tolong host bisa menampilkan. Farma sudah merancang agar kita bisa melacak vaksin-vaksin ini, Mas Erick. Ya, jadi begini, kan kembali kita bicara kepada sebuah sistem yang harus bisa meminimal resiko. Apalagi ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itu sejak awal Bio Farma kita melakukan barcode di sini, bisa terlihat. Jadi misalnya tadi Raffi habis disuntik itu masuk ke barcode. Oh, Raffi. Jadi ada barcode-nya, jadi ketahuan tuh ya. Itu vaksin di sini yang juga tadi dalam disuntikan satu ke siapa? kotak juga ada barcode-nya. Nah, nanti ini masuk ke cold chain yang dikirim ke daerah. Kita bisa lihat sampai di mana, nomor mobilnya apa, ada kejadian apa, kita lakukan itu. Innovations like vaccines. We need a measurement system that tracks the vaccines. Innovations like vaccines. We need a measurement system that tracks the vaccines. So what is Project Jumpstart? Well, Project Jumpstart is an emergency and temporary program in the battle against COVID-19. It's a public-private partnership between my company, Apiject Systems of America, and the Department of Health and Human Services and the Department of Defense. And its purpose is to ensure that by year end, we'll have at least 100 million doses ready to inject of a vaccine or therapeutic, assuming one is available. How does the optional RFID chip work? Well, each of these devices that are injected have the capacity to also have a small chip. What that chip does is it has the unique serial number for each dose. It is designed so that there is no counterfeiting. It's designed so that we'll know exactly that the right dose hasn't expired. Saudara, saya akan bahas apa yang baru saja kita tonton. Singkat, ada 2 menit tadi, itu memang pengupload itu memang sengaja menyunting akan pembicaraan dari Najwa Shihab dan Erick Thohir sepotong saja, kemudian sepotong lagi kata-kata pengakuan dari penjelasan dari Bill Gates, kemudian juga sepotong dari Jay Walker yang menjelaskan tentang adanya chip IRFD, chip IRFD yang ada di dalam setiap suntikan tersebut. Nah, itu saudaraku. Nah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, Erick Thohir tadi. Yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kita yang diberi tugas oleh Pak Jokowi untuk mengatasi masalah COVID ini, dia berbicara tentang adanya sebuah sistem ketika vaksinasi itu dimulai, ada sistem yang meminimalisir risiko. Risiko apa? Risiko heboh. Karena sekarang ini apa-apa bisa dipelintir, saudara ya. Sampai kemana-mana baru disuntikkan ke para nakes, tenaga kesehatan, itu aja sudah keluar video hoax yang saya sempat nonton dan saya sampai kaget. Videonya itu begitu jelas menyatakan, saya nggak tahu apakah Anda pernah nonton ini atau tidak. Saya nonton itu dan saya geleng-geleng kepala. Ini kok
orang kok jahatnya kayak gini. Dia mengatakan bahwa vaksinasi dari ini Sinovac ini mengakibatkan satu kampung itu mengalami pingsan, sakit, dan beberapa meninggal. Dan itu benar-benar ada, orang digotong, anak-anak juga digotong. Nah, yang cerdas tentunya nonton ini kan langsung bilang, ini ngawur ini. Wong sekarang yang disuntik itu bukan anak-anak, sekarang yang disuntik itu hanya tenaga kesehatan. Ini orang-orang kampung biasa, ibu-ibu biasa, bukan tenaga kesehatan, kok katanya habis disuntik terus, dan semua nggak pakai masker, gitu ya dipercaya, saudara. Jadi itu memang hoax-hoax yang kalau itu tujuannya untuk mendiskreditkan pemerintah saja. Tapi sudah di take down itu, jadi hanya 1 hari kemudian di take down. Jadi sekarang sudah tidak ada itu. Nah, saya ingin jelaskan bahwa sistem ini yang meminimalisir risiko. Maka itu ada barcode. Nah, ketika ada barcode ini langsung orang diberi dipengaruhi, kan orang yang disuntik itu nanti di dahinya keluar barcode-nya begitu. Barcode-nya kalau dibaca ada 666. Apa ya sebodoh itu orang menangkap akan wawancara tersebut. Yang ada barcode-nya itu ya botolnya dan dosnya itu, saudaraku. Dan itu nanti setiap kali disuntikkan dicatat di dalam komputer. Makanya tadi dia nyebut Raffi Ahmad. Ya, dia seorang influencer. Raffi Ahmad disuntik vaksin yang disuntikkan itu barcode-nya ada. Dan itu ketika dibuka, saudara ya, ketika datanya dibuka, Raffi Ahmad disuntik tanggal sekian dengan vaksin nomor sekian, ya ada barcode-nya kan, nomornya ada, dan vaksin itu bisa dilacak, itu vaksin yang dikirim dari mana, dengan mobil apa ngirimnya, kemudian petugasnya yang mengirim siapa pada tanggal itu ada semua datanya. Nah, ini akan menghindari kalau ada tuduhan-tuduhan dan orang yang asal bicara, asal tuduh, mengatakan bahwa aku habis disuntik malah sakit atau apa. Suntikmu di mana? Nggak bisa asal ngomong, karena ketika dicek ada barcode-nya. Suntikannya siapakah yang melaksanakan suntikan itu ada semua. Itu yang dimaksud dengan yang pertama tadi, Erick Thohir di Indonesia. Jadi saya harap ini clear, saudaraku ya. Jadi tidak ada urusannya dengan barcode dari vaksinnya. Itu barcode itu tidak mengikuti manusianya. Tapi barcode itu adalah vaksin yang disuntikkan pada masing-masing pribadi. Dan itu tercatat. Misalnya saya disuntik vaksin, itu ada barcode-nya. Jadi ketika saya ada masalah, saya protes, langsung itu dicek di komputer, ada, oh ternyata penyuntikan tanggal sekian, Bapak Theophilus Hendra Santosa, tanggal sekian, dan petugasnya ini, dan kemudian vaksin itu dikirim dari Jakarta tanggal sekian, naik mobil apa, ada semua. Semuanya tercatat, tidak bisa asal bicara. Karena zaman sekarang ini semuanya bisa jadi fitnah, saudara. Bill Gates itu berkata tentang melacak. Ya saya kira akan bahwa yang disuntikkan itu bisa melacak. Nah, kemudian ketika J. Walker berkata ada kapasitas, tapi kapasitasnya itu kalau saudara perhatikan, itu dari kata-kata J. Walker tadi, itu hanya berkata bahwa untuk mengetahui kapan expiry date-nya, kapan expired-nya, itu tuh bisa datanya ada. Nah, jadi saudaraku, apakah sampai sejauh bahwa itu antikris akan menandai dan tandanya itu akan melekat pada orang yang disuntik? Tidak. Yang ada chip itu, dari beberapa data yang saya peroleh, itu hanya untuk para orang-orang yang menjadi volunteer atau orang-orang yang diuji coba. Kalau yang pakai chip itu
disuntikkan kepada masyarakat luas, waduh biayanya berapa, saudaraku? Itu tidak murah, ya. Jadi bukan, itu hanya untuk orang-orang yang menjadi volunteer, diuji coba, disuntik, sehingga untuk mengetahui bagaimana expirednya kemampuan dari vaksin itu dan sebagainya, itu ada semua terdata di dalam chip tersebut. Nah, itu saudaraku. Ada juga yang berkata bahwa para volunteer itu karena mereka ada di luar kota, data itu entah ini kecanggihannya sudah sampai ke sini atau belum, kita semua masih nggak ngerti. Tapi kalaupun iya, itu untuk supaya bisa dicek tanpa orangnya harus datang ke laboratorium. Ada yang mengatakan demikian. Kebenarannya menurut saya, ya kita nggak tahu. Tetapi menurut saya, ini jelas hanya untuk orang-orang pada waktu masa uji coba. Ya. Nah, saudaraku, pertanyaan, apakah ini tidak mungkin merupakan cara yang nantinya akan dipakai oleh antikris? Maksudnya, pemasangan chip di tangan orang-orang tertentu yang mau ikut antikris, itu dipasangi chip supaya mereka ditandai jadi miliknya antikris. Saya nggak ngerti, saudaraku, karena ada banyak teori tentang 666 atau 666, dan saya terbuka untuk semua teori itu. Termasuk teori chip pun saya juga katakan bisa jadi, kenapa tidak. Tapi jangan dikaitkan dengan urusan COVID-19, di mana ada usaha vaksinasi untuk menanggulangi akan penyebaran yang tiada henti ini. Jadi vaksinasi yang sebetulnya tujuannya itu positif hanya karena ketakutan dan paranoidnya orang-orang tertentu bahwa ini adalah antikris, ini bisa kacau, saudaraku. Nah, gereja Tuhan jangan bodoh, tapi tetap kita tulus dan cerdik seperti ular. Nah, sekarang ada satu lagi yang tadi Ibu tadi bisa ditayangkan. Singkat ini. Tepatnya pada saat sedang penyembahan. Saya sedang penyembahan, Tuhan berbicara pada saya. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, vaksin corona, vaksin corona, vaksin corona, berulang-ulang. Biasanya saat saya berdoa, kemudian ada satu kata yang diulang-ulang oleh Tuhan. Biasanya Tuhan mau membukakan sesuatu atau kata itu atau sesuatu hal kepada saya. Karena itu ketika saya mendengarkan suara Tuhan berulang-ulang vaksin corona, saya langsung bertanya pada Tuhan, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Ada apa dengan vaksin corona? Mari Tuhan jelaskan pada saya. Pada saat saya berkata begitu, langsung Tuhan berbicara. Tuhan berbicara pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona, jangan kamu suntikan vaksin corona. Kemudian saya bertanya, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Kenapa kami tidak boleh, saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini? Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan PBB, yaitu WHO. Sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Ya, terima kasih. Ya, kalau Tuhan bicara, ya kita bisa apa, saudara? Kalau saya, biasanya kalau ada orang bilang, ya Tuhan bicara pada saya begini, saya akan jawab, Tuhan nggak bicara sama saya seperti itu tuh, gitu. Atau saya bilang, Tuhan bicara pada saya enggak seperti itu. Jadi
tidak perlu terintimidasi sama orang-orang yang berkata Tuhan bicara. Saudaraku, kita ini sudah capek lah ngadepi kalau ada orang berkata Tuhan bicara. Itu sudah ngaco, saudara. Saya percaya Tuhan bicara pada saya pribadi berulang kali. Saya salah mendengar suara Tuhan juga berulang kali, saudara. Kita ini masih dalam perjalanan. Tapi ini Ibu berkata, Tuhan bicara jangan suntik vaksin karena ada gen antikristus. Waduh, hebat banget gitu ya. Nah, saudara, saya kira untuk yang begini ini ya abaikan saja. Nggak usah diurusi, saudara. Ya dia tulus. Apakah ketulusannya itu menjamin dia benar? Itu saja. Jadi, menurut saya, saudaraku, urusan vaksinasi ini secara rohani, kita jangan bodoh. Ini kan usaha dari orang-orang, dari pihak kedokteran ya, orang-orang untuk memerangi akan penyakit yang saat ini menjadi musuh bersama. Nah, ini kan sama seperti TBC yang dulu membunuh banyak orang. Sama seperti kolera yang membinasakan. Kalau wabah kolera itu menyapu akan satu daerah, itu orang pada mati, saudara. Mati sakit kolera. Tapi setelah ada vaksin, maka hal itu bisa dihindari. Cacar, saudara. Itu dulu orang kena cacar, aduh kalau hidup sedih karena mukanya jadi rusak. Yang cantik jadi bopeng-bopeng, saudara. Ya. Karena tidak ada vaksin. Tapi sekarang kita melihat bahwa dunia kedokteran sudah mengalahkan penyakit cacar. Sekarang saudara nggak perlu dicacar lagi kan. Saya masih ngalami dicacar, ini di tangan saya ada. Karena pada waktu itu cacar belum teratasi. Nah sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana dengan kita? Ya kita jangan anti vaksin lah. Vaksin itu usaha yang positif untuk menangani kemanusiaan. Jadi kita terima saja vaksin, saudaraku. Nah, tentang kualitas vaksin yang kita terima atau tidak, ya saya serahkan pada Dr. Paulus yang nanti akan menjelaskan. Demikian, saya tidak akan panjangkan, Tuhan memberkati. Silakan. Baik, terima kasih Pak Theophilus Hendra yang sudah menyampaikan dari sisi iman Kristen bagaimana kita harus menyikapi terhadap kedatangan vaksin ini untuk mengatasi problem di dunia yang sedang terjadi ini dengan vaksin corona. Ya, jadi ada beberapa sekian banyak hoax yang beredar di sana, ternyata cukup banyak yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir kita. Nah, untuk narasumber kedua ini, pembicara kedua, Dr. Paulus, saya minta. Oh oke, sudah on. Beliau akan menyampaikan dari sisi medisnya. Ya, begitu dari Pak Paulus, silahkan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara semuanya. Saya Dr. Paulus dari Ungaran. Saya sedikit kesaksian bahwa saya sendiri tidak hanya menghadapi pasien COVID, tapi saya sendiri malah sebagai penyintas COVID. Saya awal bulan Desember, saya terkena COVID dan saya meyakinkan Bapak Ibu semuanya bahwa COVID itu nggak enak. Kalau kita sudah sakit, itu sangat-sangat tidak nyaman. Kalau kita sudah sakit, maka menyusahkan keluarga kita juga. Kalau kita sudah sakit, maka masih beruntung lah kalau yang OTG gitu. Tapi kalau yang sudah kena yang pneumonia cukup berat seperti saya, maka tidak ada uang yang bisa membeli akan kesehatan kita. Jadi seperti kata Pak Theophilus Hendra tadi, katakan bahwa pencegahan itu jauh lebih baik dibandingkan mengobati.
Ya kalau terobati, kalau enggak ya udah kita lewat. Ya, jadi menurut saya sebelum kita mulai nanti sedikit membahas tentang vaksin, saya pikir pencegahan itu jauh lebih baik dibandingkan pengobatan. Ya, jadi saya minta untuk slide ditayangkan tentang vaksin. Slide-nya. Apakah bisa dimunculkan tentang ini vaksin slide-nya? Ya, jadi sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh takut akan COVID ini, tapi di satu pihak yang lain juga kita jangan terlalu nekat. Mentang-mentang ada janji perlindungan Tuhan, terus kita sembrono dengan COVID. Jangan. Ya, jadi lebih baik tadi dikatakan mencegah dibandingkan mengobati. Slide-nya sudah bisa di-sharingkan? Oke, kalau belum, baik. Oke, lanjut langsung ke slide ketiga aja, Pak. Satu lagi slide-nya. Ya, awal kalau dari yang ke atas, sebelum kita berbicara mengenai vaksin, maka ada dua terminologi yang harus kita ketahui tentang sistem imun kita, yaitu yang pertama adalah antigen dan yang kedua adalah antibodi. Apa itu antigen? Antigen adalah protein yang diproduksi oleh kuman patogen. Ya, kuman ini dalam artian tidak hanya virus COVID, tapi semua virus yang ada, juga bakteri yang ada. Itu bisa memproduksi yang namanya antigen. Nah, kalau antigen ini masuk dalam tubuh kita, maka Tuhan sudah ciptakan satu sistem di dalam tubuh kita yang namanya sistem imun, yang luar biasa canggihnya. Kalau kita semakin pelajari, kita akan semakin kagum dengan Tuhan. Ya, dan akhirnya kita ujung-ujungnya akan mengeluarkan yang namanya antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita untuk melawan antigen tersebut. Jadi ada dua istilah, antigen dan antibodi, yang selalu nantinya akan berlawanan dalam tubuh kita. Nah, dalam hal vaksin ini, vaksin COVID ini, kenapa penting antibodi ini? Penting. Nah, apakah kita bisa memproduksi sendiri? Ya, kita memang bisa memproduksi sendiri antibodi itu kalau kita terpapar oleh COVID itu. Tapi permasalahannya adalah bahwa COVID ini adalah satu infeksi yang berbahaya, dan kalau kita pas kena yang berat, ya kita memang bisa memproduksi antibodi, tapi gejala yang kita alami sangat-sangat berat. Ya, bersyukur yang mereka yang OTG, yang tidak bergejala, tapi sudah punya antibodi untuk COVID ini. Tapi kalau gejalanya berat, ya bahaya. Jadi itulah yang harus menjadi pengertian kita pada awal kita belajar tentang vaksin ini. Ada istilah tentang antigen dan antibodi. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini secara umum. Kenapa orang itu perlu vaksin? Ini secara umum, tidak sekedar hanya vaksin COVID. Ya, jadi yang pertama karena sistem imun kita yang belum sempurna. Contoh, pada bayi dan anak-anak perlu diberikan vaksin karena mereka belum bisa membentuk antibodi yang sempurna. Makanya dia perlu vaksin polio misalnya. Dia perlu vaksin campak misalnya. Dia perlu vaksin hepatitis dan sebagainya. Ya, yang kedua, karena kita akan masuk ke daerah endemis penyakit tertentu. Misalnya kalau kita mau masuk negara tertentu, kita butuh vaksin yellow fever misalnya, atau vaksin meningitis contohnya yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu vaksin? Karena ada risiko dalam pekerjaan kita. Contoh, setiap tenaga medis mendapatkan vaksin hepatitis B. Karena apa? Karena risiko misalnya tertusuk jarum dan sebagainya. Atau seorang ahli bedah
risiko bahwa pisau yang digunakan kemudian memotong dirinya sendiri. Jadi itu risiko dalam pekerjaan sehingga butuh akan vaksin. Atau yang keempat, sedang dalam kondisi pandemi seperti saat ini COVID-19, kita sangat membutuhkan akan vaksin tersebut. Next slide. Nah, ini mengapa khususnya untuk vaksin COVID. Kenapa vaksin ini diperlukan? Yang pertama, karena COVID-19 ada infeksi yang sangat berbahaya saya katakan, karena tingkat kematiannya cukup tinggi, ya, dan dengan tingkat penularannya juga sangat tinggi dan sangat mudah menular. Dengan droplet saja yang tidak terlihat oleh mata, kita bisa tertular. Kita kumpul-kumpul sebentar, kita sangat bisa tertular. Jadi tingkat penularan yang sangat tinggi dan sangat mudah itulah menyebabkan kita memerlukan vaksin COVID ini. Yang kedua, bila kita tidak divaksin, maka risiko tertular itu dikatakan 3 kali lebih tinggi. Karena itu sangat berbahaya sekali. Dan yang ketiga, kenapa kita butuh vaksin COVID? Karena kita mengasihi diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Dan yang nggak saya tulis di situ juga karena kita mengasihi para tenaga medis yang ada. Ya, saat ini tenaga medis yang ada di rumah sakit sudah sangat kelelahan dalam menangani pasien COVID yang bertubi-tubi masuk, yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Jadi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang sekitar kita, mengasihi akan bangsa kita, mengasihi tenaga medis yang ada, maka vaksin COVID ini sangat diperlukan bagi kita semuanya. Next slide. Yang berikutnya adalah jenis-jenis vaksin yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah baca di media-media sosial yang ada. Jadi secara umum ada 2 jenis, yaitu jenis vaksin yang menggunakan virus yang dimatikan atau dilemahkan atau disebut inactivated vaksin, di mana vaksin yang model seperti ini dia mengajarkan sistem imun kita untuk membentuk antibodi bila terpapar virus yang hidup. Ya, jadi saat kita dimasukin vaksin yang dimatikan atau vaksin yang dilemahkan, maka tubuh kita akan merespon dengan membentuk antibodi. Ya, jadi saat kita terpapar oleh virus, kita sudah punya senjata, kita sudah punya antibodi untuk langsung melawannya tanpa harus menunggu respon tubuh kita. Yang kedua adalah vaksin yang menggunakan kode genetik maupun protein dari si virus itu, yang juga tujuannya merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Jadi ada beberapa 2 jenis vaksin itu yang kita pakai, ya, tidak hanya pada penyakit COVID, tapi juga pada vaksin-vaksin yang lain, ya, jenis vaksin virus yang dimatikan maupun yang modern pasti menggunakan kode genetik maupun protein dari virus tersebut. Next slide. Nah, kita bicara mengenai vaksin yang saat ini ada di negara kita, di Indonesia. Di dunia memang banyak vaksin yang sudah bermunculan, dari Moderna, dari Pfizer, dari AstraZeneca, mereka mengeluarkan vaksin, bahkan Rusia juga keluarkan vaksin Sputnik. Nah, yang saat ini beredar di Indonesia yang sudah mulai diberikan kepada tenaga kesehatan adalah yang dari Cina, Sinovac. Pertanyaannya adalah amankah? Apakah ada efek samping? Kemudian efektivitasnya seperti apa? Itu yang jadi selalu pertanyaan yang tanda tanya di antara kita. Ini kan ya pandemi baru 1 tahun, tiba-tiba kok sudah muncul vaksinnya. Nah, ini kita semua bersyukur bahwa kita harusnya bersyukur bahwa saat ini dunia sudah begitu maju, dunia teknologinya sudah sangat canggih, sehingga dalam waktu yang singkat sudah bisa mengeluarkan meneliti dalam jumlah penelitian yang sangat luas dan besar, kemudian bisa mengeluarkan vaksin yang ada. Jadi kenapa bisa cepat? Menurut saya ini
salah satu dari kemajuan teknologi di masa kini yang bisa mempercepat segalanya. Mungkin zaman dulu waktu awal-awal vaksin penyakit yang lain ya, vaksin penyakit yang lain itu ditemukan, mungkin butuh waktu yang lama untuk meneliti itu. Tapi zaman-zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, apalagi saat ini zaman pandemi ini, makanya sampel untuk populasinya bisa diperoleh dengan mudah dan cepat, maka saya yakin bahwa vaksin ini memang bisa cepat, dalam 1 tahun sudah bisa ditemukan. Nah, bagaimanakah dengan efek sampingnya? Nah, dari penelitian yang sudah ada dan juga yang saya dengar dari grup dokter yang sudah, atau tenaga kesehatan yang sudah divaksin, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu sangat ringan dan singkat. Ya, saya sendiri karena saya sudah adalah penyintas COVID, saya belum divaksin, tapi istri saya sudah divaksin, ya, karena dia bekerja di klinik juga dan berhubungan dengan banyak orang di klinik, maka dia dilakukan vaksin dan dia tidak merasakan efek samping apapun juga. Demam juga tidak, rasa mual juga tidak, pusing juga tidak, rasa ngilu juga tidak. Jadi ada yang mengalami, tapi itu pun sangat ringan dan durasi waktunya juga sangat singkat. Jadi sangat cepat, tidak sampai seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Theophilus Hendra, ada yang sampai terjadi cikungunya dan sebagainya. Enggak, itu semua masih hoax tadi yang dikatakan tersebut di video tadi. Ya, next slide. Siapa saja yang boleh? Ya, ini ada rekomendasi yang baru dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam. Semuanya, bahkan yang lansia sekarang sudah direkomendasikan untuk dilakukan vaksin. Ya, bahkan di tempat kami di Ungaran ada yang usia 68 dan ya bahkan sudah pernah operasi jantung dan sebagainya udah, tapi dilakukan vaksin dan tidak apa-apa. Jadi efek sampingnya tidak ada, hampir tidak ada. Ya, kemudian dikatakan tensi di bawah 180 sudah bisa divaksin. Kalau yang tempo-tempo hari tensi 150 ke atas masih jangan untuk vaksin dulu. Tapi sekarang ini rekomendasi yang baru aman untuk tensi di bawah 180/110. Kemudian ada lagi DM tanpa komplikasi, itu juga boleh divaksin. Ya, jadi penyakit gula, sakit gula tanpa komplikasi yang akut bisa dilakukan vaksin. Kemudian penyintas kanker yang sudah tidak menjalani pengobatan lagi, itu boleh dilakukan vaksin. Juga penyintas COVID juga seharusnya dilakukan vaksin. Nah, kenapa saya belum dilakukan? Ya, karena memang saat ini prioritas dari pemerintah dilakukan pada mereka yang belum mempunyai kekebalan. Ya, jadi mungkin saja kapan-kapan saya akan juga dilakukan vaksin. Kemudian juga boleh dilakukan pada ibu menyusui. Next slide. Kapan vaksin mulai memberikan proteksi dan berapa lama? Jadi dikatakan vaksin ini mencapai puncaknya pada hari ke-28. Jadi pada kita tenaga kesehatan kemarin diberikan pada hari pertama dan kemudian 14 hari sesudahnya kita dilakukan vaksin ulang. Nah, dikatakan pada hari yang ke-28 itu vaksin ini mencapai puncak dari efektivitasnya. Dan berapa lama? Ya, dari penelitian ini sampai sekarang ini sampai 3 bulan ternyata kita masih didapatkan kekebalan terhadap COVID setelah dilakukan vaksin. Ya, masalah efektivitas dari vaksin ini memang
memang belum ada penelitiannya, karena itu harus menjalani penelitian yang lebih lanjut. Ya, karena itu penelitian ini kan ada beberapa tahap. Nah, sekarang ini yang sudah masuk kan ke tahap 3. Tahap 3 yang mulai diuji cobakan ke manusia. Dan ternyata oke-oke saja, jadi mulai diberikan. Tapi untuk kita menilai efektivitasnya, tentu saja kita harus menunggu sampai nanti lebih banyak orang yang diberikan, sudah disebarkan ke masyarakat, dan kita nanti akan melihat sejauh mana efektivitasnya. Jadi belum diketahui dengan pasti sampai berapa lama itu kita akan punya kekebalan. Apakah nantinya kita perlu seperti booster, suntik lagi dan sebagainya, itu nanti akan diteliti lebih lanjut. Ya. Dan dikatakan orang yang menerima vaksin itu mempunyai kekebalan yang lebih lama dibanding orang yang mendapat kekebalan alami karena terpapar virus. Jadi saudara-saudara saya yang sudah divaksin itu dikatakan punya kekebalan yang lebih lama dibandingkan saya yang mempunyai kekebalan alami karena terpapar virus. Next slide. Nah, ini tadi yang katakan, perlukah vaksin itu bagi orang yang sudah terpapar infeksi? Ya, katakan ya, karena apa? Oleh infeksi COVID tetap punya resiko untuk terjadi reinfeksi, yang terkena infeksi lagi. Dan biasanya gangguannya bisa gejalanya lebih berat lagi, karena dari kena yang pertama saja sudah mulai terjadi kerusakan di paru-parunya, apalagi kalau terkena serangan ulangan. Yang kedua, karena variasi kekebalan yang dimiliki oleh penyintas COVID ini berbeda-beda. Tadi dikatakan paling maksimal mungkin sekitar 3 bulan kita punya kekebalan alami akibat terpapar. Tapi apakah semuanya 3 bulan? Belum tentu. Kadang-kadang mungkin hanya sebulan, 2 bulan, dan sebagainya. Ya, jadi belum diketahui berapa lama kekebalan yang didapat setelah kita terkena infeksi. Next slide. Ya, jadi kesimpulan, pencegahan tadi dikatakan lebih baik daripada pengobatan. Jadi sayangi diri kita sendiri, sayangi orang lain di sekitar kita, sayangi bangsa negara kita, sayangi tenaga kesehatan yang ada, karena mereka sudah lelah dengan vaksin. Jadi jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang menolak vaksin, kecuali memang kita punya hal-hal yang tidak boleh divaksin, ya. Nanti mungkin dalam tanya jawab akan ada banyak pertanyaan tentang hal itu. Yang ketiga, kita terlalu berani jangan, tapi juga terlalu takut berlebihan terhadap virus COVID ini juga jangan. Ya, jadi kita hadapi pandemi ini bersama, dan penyertaan Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tapi jangan lupa ada bagian yang tetap kita harus lakukan, yaitu kita melakukan protokol kesehatan dan kita jalani vaksin ini. Itu kurang lebih penjelasan dari saya. Nanti akan ada banyak pertanyaan mungkin yang kalau memang bisa akan saya jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke host. Baik, Pak Paulus, Pak Dr. Paulus, terima kasih banyak buat materi yang disampaikan dan paparan dari kenyataan dan kebenaran yang dilihat dari sisi medis. Ternyata memang sesuatu yang sangat serius terhadap pandemi ini, tapi juga vaksin ini sebuah berita bagus ternyata ya, walaupun ini bukan solusi atau satu-satunya solusi terhadap pandemi. Ya, kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi yang sangat berarti. Kita masih ada waktu 30 menit ke depan. Jika ada yang ingin bertanya, kita akan mulai bahas di sesi ini. Bisa ditanyakan dari sisi spiritual dengan Pak Theophilus Hendra atau dengan Pak Paulus dari sisi medisnya. Baik, saya panggil teman saya Pak Budi Sucipto untuk mendampingi saya di sesi tanya jawab ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam chat.
Mungkin saya coba bacakan dulu satu persatu ya, nanti kita coba lihat. Oke, ini ada pertanyaan begini nih, ini sepertinya ini ditujukan kepada Pak Paulus ya, Pak Dr. Paulus. Apakah benar bahwa tidak setiap orang bisa menerima vaksin? Tadi sempat disinggung di materinya, misal orang yang sudah memiliki sakit bawaan, yang boleh atau tidak, kira-kira begitu Pak. Batasan usia tadi sudah disinggung, saya lihat tadi. Ya. Saya jawab langsung atau? Oh iya, boleh dijawab langsung Pak Paulus. Kita jawab langsung ya. Oke. Baik. Memang ada beberapa kelainan maupun beberapa penyakit yang ada dalam tubuh kita yang merupakan kontraindikasi untuk vaksin. Ya, yang pertama saya berikan contoh orang yang sedang dalam pengobatan kanker. Ya, dengan pengobatan kanker yang dimana sedikit melemahkan sistem imun kita, maka vaksin ini berbahaya. Karena jangan-jangan malah virus yang dimasukkan bisa aktif, maka kita malah kena COVID jadinya. Jadi untuk mereka yang sedang dalam pengobatan kanker misalnya itu akan ditunda sampai tapi dikatakan penyintas kanker boleh. Jadi yang sudah melewati masa pengobatan dan sudah dikatakan sembuh dari kankernya, ya boleh untuk dilakukan vaksin. Ya, yang kedua contohnya lagi adalah mereka yang sakit autoimun. Ya, itu orang-orang yang sakit autoimun, kebanyakan pengobatannya juga obat-obat yang sifatnya imunosupresan, yaitu mensupresi, jadi menekan akan sistem imun kita, maka itu juga disarankan untuk tidak dilakukan vaksin, karena dengan sistem imun yang sedang lemah akibat dari pengobatan itu, maka berbahaya diberikan vaksin. Kemudian kalau hipertensi, mengenai penyakit-penyakit bawaan seperti hipertensi, gula. Oke, terima kasih Pak Paulus. Saya pikir itu tadi sebagian memang sudah tertulis di materi dan tambahannya dari yang Bapak Paulus barusan sampaikan. Ini ada pertanyaan berikutnya seperti ini nih Pak. Kalau kita sudah divaksin dengan 2 tahap ya, vaksinnya kan 2 periode nih Pak, pertama dan kedua, dengan jarak waktu kalau saya tidak salah 2 minggu. Nah, setelah selesai menjalani masa vaksin itu, di mana dianggap bahwa vaksin itu aktif, apakah kita harus tetap membatasi kegiatan masyarakat seperti social distancing atau ya seperti itu ya? Jadi tadi dikatakan bahwa efektivitas dari vaksin ini memang belum teruji efektivitasnya, ya. Jadi walaupun kita sudah dilakukan penelitian bahwa dari sisi penelitian cukup efektif vaksin ini, tapi menurut saya kita tetap harus berhati-hati. Ya, saya sendiri penyintas COVID dikatakan sudah punya antibodi setelah saya sakit kemarin, tapi Bapak Ibu semua boleh lihat bahwa saya pakai hazmat. Saya sekarang ada di ruang praktek sebenarnya, dan saya masih pakai hazmat. Dan kalau saya menghadapi pasien juga saya pakai masker. Bahkan saya lindungi diri saya dengan face shield. Tetap jaga jarak, tetap kita pakai masker dan sebagainya. Itu harus tetap kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Paulus. Jadi tetap ya, kita tetap harus sama-sama walaupun sudah terima vaksin, kita sudah punya kekebalan tertentu dalam tubuh kita terhadap virus ini, tetap kita harus hati-hati, tetap jaga protokol, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak di kerumunan, itu sangat penting tetap ya. Jadi ini kita semua mesti sadar tentang hal ini. Mungkin kita ke Pak Theophilus Hendra, ini ada satu pertanyaan nih Pak. Menurut pendapat Bapak, apakah pandemi ini merupakan sesuatu yang sudah digariskan Tuhan sebagai bagian dari penggenapan firman mengenai munculnya penyakit-penyakit, atau merupakan sesuatu dari iblis yang perlu dilawan secara rohani, dalam tanda kutip ya kayak dipenting atau dan lain sebagainya gitu Pak?
Gimana Pak Theophilus Hendra? Ini pertanyaannya dari Pak Haniel ya. Iya. Jadi dua-duanya, Pak. Jadi dua-duanya. Karena Alkitab juga menyampaikan dengan sangat jelas di dalam Lukas 21 ayat 11, ya, di situ dikatakan ada gempa bumi dahsyat. Nah, ini akhir-akhir ini kan gempa bumi terus-menerus. Kemudian penyakit sampar itu tertulis dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Jadi ini memang merupakan tanda bahwa akhir zaman sudah dekat, ya kita sudah memasuki akan masa-masa akhir zaman dan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Jadi tidak bisa disangkal bahwa pandemi ini merupakan salah satu tanda bahwa kita umat manusia, baik Kristen maupun yang belum Kristen, ya harus sungguh-sungguh mulai cari Tuhan gitu. Ya, karena memang sudah dekat dengan waktu dari kesudahan segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya sikapnya bagaimana? Apakah ditengking, dilawan? Ya, itu memang kadang-kadang menimbulkan kontroversi seperti di awal-awal dari pandemi ini. Ya, kita kenal ya hamba Tuhan yang kita kasihi tampil dan menengking akan COVID-19, yaitu sampai viral kan. Apakah itu salah? Menurut saya juga tidak salah. Ya, bukankah ada ayat firman yang mengajarkan kalau kita tidak bimbang, kita yakin, gunung pun bisa kita pindahkan, itu ajaran Tuhan. Cuma masalahnya tepat atau tidak kan begitu ya. Kalau salah tidaknya menurut saya tidak salah. Nah, kemudian waduh, dia mengcounter dengan begitu keras, mengatakan itu kok menjadi seperti Tuhan Yesus begitu ya. Nah, ini dua-duanya sebetulnya nggak ada masalah. Ya mau nengking silahkan nengking. Kalau memang Tuhan suruh gimana, ya kan? Ya tapi kalau saya lihat, kalau memang itu ada tertulis bahwa sampar itu datang, kita tidak bisa menghentikan sampar itu secara universal, sedunia nggak bisa. Nggak mungkin begitu, Pak. Jadi itu memang harus terjadi. Seperti gempa bumi, kita tidak bisa menghentikan gempa bumi karena ada tertulis. Seperti antikris akan muncul, kita nggak bisa berkata antikris tidak boleh muncul. Nggak bisa, itu ada tertulis begitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita nengkingnya itu dalam konteks keluarga kita berdoa, darah Yesus melindungi keluargaku dari COVID engkau pergi menjauh dari keluargaku, masih bisa, masih bisa diterima secara iman Kristen. Tapi kalau kita nengking sesuatu yang memang tertulis, itu tidak mungkin begitu loh. Nah, apakah salah? Saya tidak bilang salah, tapi barangkali kurang tepat begitu. Ya karena kan itu kehilangan saudara-saudara yang dikasihi kan. Dan itu kan awal-awal ya. Kena COVID dan dipanggil Tuhan, itu membuat goncang dia. Dan kemudian ada satu kemarahan terhadap iblis kan. Jadi langsung dia nengking. Tapi cobalah belajar lagi. Kalau sesuatu yang memang harus terjadi tidak bisa ditengking. Saudara misalnya penyesatan ya. Tuhan Yesus berkata apa? Penyesatan memang harus terjadi. Saudara mau nengking. Meskipun itu iblis. Yang nyesatin kan iblis toh. Ya tapi tidak bisa. Karena memang itu harus terjadi. Kita hanya bisa melindungi diri dari penyesatan. Tapi kita mau menghabisi penyesatan itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Demikian. Jadi, keseimbangannya seperti itu, Pak. Tuhan berkati.
Ya, terima kasih Pak Theophilus Hendra. Kita lanjut, ada pertanyaan untuk Pak Dr. Paulus. Ini tadi sempat saya tulis di kertas saya, pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan oleh Saudara Heru. Ini kira-kira seperti ini nih. Kenapa ada orang yang terkena virus COVID tapi gejalanya bisa berat dan ringan? Apakah memang ada beberapa varian dari virus tersebut yang mengakibatkan efeknya terhadap orang bisa berbeda-beda? Ya, lalu yang saya pertanyakan dari diri saya nyambung ke sini adalah kenapa ada orang yang punya daya tahan tubuh yang baik? Saya ambil contoh seorang atlet olahraga ya. Ada atlet olahraga yang terkena virus COVID dan hanya beberapa hari virusnya sembuh, 3-4 hari, 5 hari sembuh. Tapi ada juga atlet yang sama-sama dalam kondisi fit kena virus, tapi ternyata lewat bablas gitu. Kira-kira gitu Pak Paulus pertanyaannya. Mari silakan Pak. Baik. Bisa mendengar saya Pak? Iya, bisa jelas Pak. Oke. Ya, jadi begini. Tidak tergantung tubuh kita saja. Kenapa ada yang kenanya berat, ada yang kenanya ringan, itu tidak tergantung dari tubuh kita saja. Tadi dikatakan ada atlet yang luar biasa tapi kenanya berat bahkan meninggal, ya. Jadi itu tidak tergantung dari imunitas kita saja, tapi juga tergantung dari tingkat virulensinya, artinya tingkat berapa banyak virus yang masuk dalam tubuh kita dan berkembang di sana. Tergantung itu juga Pak, ya. Jadi tidak tergantung semata-mata hanya dari sistem imun kita. Bagus kalau kita bisa vitamin, kita menjaga diri kita dengan olahraga dan semua itu sangat baik. Itu pasti akan sangat menolong dalam seandainya kita amit-amit terpapar lah ya, dan itu akan sangat menolong sekali dalam pemulihan. Tapi berat, ringan, gejala dan sebagainya itu tidak tergantung dari tubuh kita saja, tapi juga tergantung dari tingkat virulensi dan sebagainya. Juga dikatakan ada varian-varian baru, ya seperti varian dari Inggris atau varian dari Afrika Selatan yang dikatakan mempunyai tingkat virulensi yang tinggi, yang lebih mudah lagi untuk terpapar, orang terpapar akan COVID. Begitu jawaban saya Pak. Oh iya Pak Paulus, terima kasih Pak. Saya pikir cukup menjawab ya. Ini ada pertanyaan lanjutan seperti ini Pak. Lalu bagaimana dan kapan masyarakat umum ini bisa mendapatkan vaksin COVID tersebut? Apakah hanya Sinovac atau ada yang brand yang lain yang tadi Pak Paulus sampaikan di depan? Dan kita bisa memilih atau sudah ditentukan oleh pemerintah hanya adanya ini satu atau bagaimana gitu Pak? Ya, saya jawab. Jadi kapan yang lain masuk saya nggak tahu karena itu regulasi kebijakan pemerintah. Cuman yang betul-betul saat ini masuk adalah Sinovac. Dan yang kemarin saya dengar bahwa vaksin produksi dalam negeri, produksi dari Bio Farma, sudah mendapatkan lampu hijau dari BP POM. Jadi ya mungkin dua itu yang akan beredar di Indonesia. Dan pemerintah tetap dalam komitmennya bahwa semua masyarakat Indonesia akan mendapatkan vaksin gratis, itu yang pernah dijanjikan Bapak Presiden. Memang tahapan-tahapannya akan berlangsung. Bahkan di negara yang semaju di Jerman saja, mereka tidak langsung semua mendapatkan vaksin karena memang distribusi dari vaksin yang beredar saat ini memang banyak gangguannya, banyak kendalanya dan sebagainya, sehingga tidak bisa serentak sekaligus dilakukan. Mereka tetap bertahap seperti kita juga, walaupun tahapannya berbeda. Kalau di luar negeri, di Jerman contohnya dilakukan pada usia yang setua mungkin dulu, kelompok usia yang tua-tua mereka dapat, tapi di kita enggak. Ya karena saya nggak tahu kenapa, tapi itu pasti ada pertimbangan yang baik dari pemerintah kita. Memang yang berisiko tenaga kerja kesehatan yang diberikan dulu. Kemudian sekarang mulai lansia juga diberikan, dan saya dengar di Jakarta juga sudah mulai data. Saya pikirnya akan mulai terus menyebar ke seluruh Indonesia.
Begitu Pak. Baik, Pak Paulus. Ini ada satu pertanyaan yang sedikit kembali ke belakang tadi kaitannya dengan autoimun. Itu ada autoimun rematik artritis ya? Ya. Itu apakah diperbolehkan Pak untuk menerima vaksin? Secara umum mereka yang terkena autoimun memang lebih baik tidak divaksin dulu. Itu yang dikatakan seperti itu. Ya, karena orang yang kena autoimun juga ya berhubungan dengan imun, jadi memang sebaiknya jangan dulu dilakukan vaksin. Oh gitu. Ya, ya. Jadi yang autoimun pengecualian harus ditunda dulu ya, Pak. Ya. Ya. Oke, Pak. Sampai efektivitas dan keamanan untuk orang-orang yang terkena autoimun aman baru diberikan. Oh iya, oke. Ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Fendi Halim dan saya juga ingat ini pernah dibahas oleh di satu podcastnya Deddy Corbuzier dengan Dr. Tompi kalau saya nggak salah waktu itu saya dengarkan podcastnya tentang vaksin ini apakah efektif untuk mengcover beberapa macam virus COVID yang sudah bermutasi itu Pak? Ya, jadi efektivitas vaksin ini terhadap berbagai jenis yang model COVID ya, terutama untuk COVID-19, baik yang COVID yang lama maupun yang mutasi, memang tadi dikatakan efektivitasnya belum kita ketahui sama-sama. Ya, tapi saya pikir dikatakan yang punya siapa lebih efektif dan sebagainya itu masih terus dalam penelitian, Mbak. Jadi menurut saya alangkah baiknya kita divaksin, kita nggak divaksin. Ya, seandainya itu efektivitasnya 50% aja, kita pun ya dari 20 juta misalnya orang kena 10 juta aman, itu kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua terima vaksin. Oke. Itu Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan seperti ini nih Pak. Untuk yang sudah divaksin, apakah orang tersebut juga bisa menjadi carrier dari COVID ini Pak? Carrier tidak. Jadi carrier kemudian aktif lagi enggak. Itu enggak. Jadi yang bisa adalah bahwa vaksin itu mungkin antibodinya sudah hilang tubuh kita, kemudian kita tertular oleh COVID tersebut ya berarti kita pembawa COVID, tapi bukan karena kita divaksin kemudian kita carrier. Bahwa kita punya antibodinya ya, tapi kita bukan carrier. Oke. Jadi vaksin itu virus yang tadi dilemahkan dimasukkan atau dimatikan. Oke, ya. Dan virus itu tidak dibawa oleh penerima vaksin untuk ditularkan gitu, bukan ya Pak? Enggak. Kecuali kita sudah tidak ada antibodinya lagi, kemudian kita tertular oleh COVID tersebut, ya kita pembawa. Tapi bukan karena vaksin. Iya. Oke. Cukup jelas. Rekan saya Pak Budi, bisa silakan dilanjutkan untuk pertanyaan yang lain. Ya, oke. Ya ini rata-rata pertanyaannya lebih ke pertanyaan pribadi ya. Saya lihat ini ada. Ini Pak, mungkin dari Pak Daniel tadi ada. Dengan sudah dimulainya vaksinasi ini Pak, menurut prediksi Bapak, pandemi COVID-19 ini kira-kira butuh berapa lama lagi nih Pak untuk berakhir Pak? Itu Pak Teofilus Hendra harus tanya Tuhan kalau itu. Karena nggak tahu. Jadi kalau memang vaksin ini cukup efektif, kita semua berharap tahun depan itu pandemi ini akan berakhir. Tahun depan. Itu pun kalau seluruh dunia secara serentak mendapatkan vaksin. Yang kita harapkan seperti itu. Iya, oke. Terus ini kalau tadi ada omongan katanya kalau vaksin itu tadi efektivitasnya sampai 3 bulan ya Pak ya?
itu apakah nanti terus setelah 3 bulan itu jadi nggak efektif lagi atau gimana? Kalau saya kan kalau yang namanya vaksinasi biasanya berlaku seumur hidup ya Pak ya. Nah, sepertinya Pak Paulusnya ada gangguan coverage. Betul. Ada gangguan itu berarti ya. Iya. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Paulus, apakah dari Pak Theophilus Hendra ada sesuatu yang bisa ditambahkan, Pak? Iya, begini ya. Sebetulnya untuk menghentikan akan pandemi ini, itu kan caranya banyak. Kalau misalnya saja sebuah daerah tertentu betul-betul melakukan lockdown selama 1 bulan, dan yang sakit-sakit itu kalau nggak mati, ya sembuh, begitu ya, maka pandemi itu akan berakhir. Sebetulnya begitu, karena usia atau umur dari virus itu hanya 2 minggu kan, sekitar 2 minggu sampai ya katakan paling lama 3 minggu di dalam tubuh manusia. Nah, yang repot itu kan karena tidak bisa di lockdown kan, tidak mungkin kan hal itu terjadi, tidak mungkin kegiatan masyarakat itu dihentikan sama sekali, itu kan tidak mungkin, apalagi sampai 3 minggu atau 1 bulan, kan tidak mungkin ya toh. Aktivitas itu kan harus terjadi. Nah, karena adanya aktivitas, maka penularan tetap ada. Cuma kalau aktivitasnya sedikit, penularannya juga sedikit. Ya buktinya kayak kemarin lah, begitu sudah pada jenuh, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kemudian liburan kemarin pada rodok seperti kuda lepas dari kandang begitu, nah langsung naik lagi jumlahnya, ya kan? Kan bisa dilihat itu dari data kan, data yang terpapar tiba-tiba setelah liburan, lebaran atau liburan akhir tahun langsung meningkat, ya begitu itu. Nah, vaksin itu salah satu cara lain yang bisa membuat menurun, yang terpapar itu menurun. Ya Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Ya. Jadi kapan pandemi selesai kita sama-sama tidak tahunya. Tapi kita berharap dengan vaksin yang ada ini, pemerintah juga berharap bahwa tahun depan paling lambat tahun 2023 itu kita sudah mengalami kemenangan dari pandemi ini. Gitu Pak. Pak, tadi pertanyaan yang soal efektivitas vaksin ini bisa bertahan berapa lama, Pak? Tadi saya dengar kok sempat dikatakan katanya bertahannya cuma 3 bulan. Ya, jadi efektivitas itu belum bisa terukur sebelum banyak orang yang divaksin. Jadi kalau yang kita kan tadi bedakan antara efikasi dengan efektivitas itu berbeda. Efikasi itu dari sisi penelitian sebenarnya. Tapi efektivitas itu setelah dia diberikan kepada masyarakat, baru nantinya akan ada penelitian tentang efektivitas itu. Tapi dari rata-rata yang sudah dilakukan, dikatakan selama 3 bulan itu antibodinya masih ada. Begitu Pak. Ya, oke. Berarti setelah divaksin pun tetap harus ini ya Pak ya, tetap harus ada prosedur-prosedur yang pengamanan yang harus dilakukan itu tetap harus ya Pak ya? Tetap harus dijalankan. Tadi saya katakan protokol kesehatan harus tetap ya, menghindari kerumunan tetap harus kita lakukan ya demi kita bersama semuanya sih itu. Ya. Oke. Ya. Ini mungkin pertanyaannya ini Pak, ada virus COVID yang gejalanya berat dan ringan tadi Pak Dr. Paulus juga udah sempat ngomong ya. Kalau pernah yang berat gitu. Nah ini memang ada berapa varian loh Pak? Atau apa? Yang selama ini kita lihat di masyarakat ini apa yang sembuh itu yang ringan aja atau gimana Pak? Tadi tentang apa ya? Saya agak lupa. Tentang varian ya? Ya varian Pak. Varian-varian. Memang cukup banyak yang dikatakan dari Wuhan, dari Italia, dari Inggris, dari Afrika. Karena apa? Karena memang virus ini mudah sekali bermutasi. Gitu Pak.
Jadi memang ada yang berat, ada yang ringan gitu ya Pak ya? Kalau berat ringannya itu, yang dimaksud berat ringannya apa? Gejalanya. Jadi kalau gejala itu nggak tergantung dari mutasinya sebenarnya. Cuman dikatakan semakin virus itu bermutasi, memang semakin hebat ya. Oke. Begitu. Oke. Mungkin ini untuk mengakomodir yang hadir ya Pak ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sifatnya agak personal, maksudnya pribadi gitu. Kayak ini dari Pak Henry Karto, itu kalau misalnya dia ada psoriasis ya, tadi saya sempat lihat. Ini kalau dia nggak minum obat, apakah bisa terima vaksin nggak Pak? Psoriasis termasuk autoimun. Jadi saya sarankan tetap, seandainya vaksin pun tetap, walaupun itu ringan, tetap harus konsultasi dengan yang memberikan vaksin. Oke. Saya sarankan begitu. Ya. Ini dari Bu Karolin, kalau ada penebalan dinding rahim dan GERD, apakah boleh terima vaksin, Pak? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya, asam lambung juga nggak masalah maksudnya ya, Pak ya, kalau GERD nggak masalah. Ya, tidak ada hubungan dengan asam lambung. Ya, oke. Ini ada, udah sih, kayaknya ini udah pertanyaannya udah terpilih ya. Yang online langsung, yang mau tanya langsung gitu, present. Tadi Pak Budi, Pak Theophilus Hendra tadi kan mau menambahkan sesuatu lalu sempat keputus tadi. Apakah bisa kembali? Silakan Pak Theophilus Hendra kalau mau ditambahkan lagi nyambungin lagi. Penyelesaian pandemi itu kan kalau misalnya masyarakatnya betul-betul teliti begitu seperti yang dilakukan di Singapura. Singapura itu sekarang 0. Karena betul-betul mereka tanpa vaksin tapi pakai model protokol yang betul-betul diketatin gitu ya. Bisa di Melbourne ya. Di Melbourne itu selama beberapa bulan kemarin sudah 0. Sudah 0, sudah nggak ada kasus. Tapi baru kemarin saya waktu doa lewat Zoom ada jemaat yang kasih tahu, wah itu ini sekarang di lockdown lagi, gara-gara ada 5 orang yang dinyatakan positif. Jadi 5 saja sudah ribut loh di sana. Tapi itu bisa ngatasi. Tapi berapa lama kuatnya orang disuruh lockdown gitu ya? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk Pak Dr. Paulus. Ini ada pertanyaan lagi untuk orang usia lanjut yang kena kanker dan sedang dalam pengobatan seperti kemoterapi, itu boleh vaksin atau enggak ya Pak? Tidak hanya lansia yang kanker yang kemoterapi, tapi juga orang muda yang kena kanker dan lagi kemoterapi ya jangan dilakukan vaksin. Oke, ya. Oke, pertanyaannya habis. Thank you banget untuk kedua narasumber. Silakan, Wadi. Oh ya, ini satu pertanyaan terakhir. Saya pikir ini menarik sekali ya untuk Pak Dr. Paulus. Itu selain vaksin ada juga dengan plasma darah ya. Itu efektivitasnya bagaimana itu, Pak? Ya, plasma konvalesen maksudnya ya mungkin ya. Iya betul. Jadi plasma konvalesen itu saat ini memang direkomendasikan untuk pengobatan, bukan pencegahan. Ya, untuk pengobatan mereka yang terkena gejala COVID yang berat. Yaitu memang diberikan plasma konvalesen. Tapi itu tidak serta-merta dia menggantikan vaksin. Itu belum ini saya pikir. Belum sampai ke sana. Yaitu membantu dalam pengobatan. Ya, terima kasih Kohin, terima kasih Dr. Paulus untuk apa yang disampaikan malam hari ini, memberkati kita semua. Dan sebelum kita selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami boleh menerima informasi yang jelas, kami menerima masukan yang benar, dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau juga memberkati Kohin dengan
Gereja Kahal dan juga Dr. Paulus dengan kliniknya. Tuhan, Engkau berkati akan kedua hamba-Mu ini dan semakin berdampak buat banyak orang. Dan terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam keluarga besar Proing untuk kami boleh mendengar akan informasi yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar keluarga-keluarga yang ada di Proing dan ada yang di gereja JKIJ Kerajaan, Tuhan jagai, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami minta Tuhan perlindungan-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus, biar Engkau terus berbicara kepada kami semua pada masa pandemi ini. Telinga kami lebih tajam dalam mendengarkannya, mata kami lebih tajam dalam melihat yang benar, dan kami mulai berkata-kata yang benar tentang Tuhan. Dan ini saat di mana kami makin lebih dekat lagi kepadamu. Ini kesempatan kami mempunyai banyak waktu untuk kami berhubungan, relationship dengan Tuhan, kami connect dengan Tuhan terus, supaya Engkau berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sisa malam ini kami serahkan dalam tangan-Mu, biar kami boleh masih mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kami, supaya kami makin mengenal Tuhan, makin mengerti firman Tuhan, dan kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh informasi yang tidak menentu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur roh yang Engkau taruh di dalam hidup kami lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Allah dengan kemahakuasaannya itu. Kami bangga mempunyai Allah yang memberikan perlindungan kepada anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.